Halo teman-teman, dalam video ini kami akan menganalisis sebuah film berjudul The Swimmers dengan mengambil beberapa teori penting dari buku sosiologi karya John Masionis. Pertama, kita melihat teori struktural fungsionalisme yang menekankan bagaimana setiap bagian masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam film ini, misalnya kita bisa menganalisis peran keluarga, komunitas, dan lembaga dalam membentuk karakter dan keputusan tokoh utama. Selanjutnya ada teori solidaritas mekanik dari Durkheim yang bisa membantu kita memahami bagaimana kesamaan nilai, norma, atau pengalaman bersama menciptakan kohesi sosial, terutama pada komunitas yang mendukung para perenang muda ini. Oke, kemudian dengan teori konflik, kita bisa menyoroti ketegangan dan pertentangan antara kelompok atau individu yang berbeda kepentingan. Misalnya, tantangan yang mereka hadapi dari sistem atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Teori ini mengingatkan kita bahwa konflik sering mendorong perubahan sosial. Terakhir, teori tindakan sosial dari Max Weber membantu kita memahami motivasi karakter. Mengapa mereka bertindak seperti itu? Apa nilai atau tujuan di balik keputusan mereka? Dan bagaimana perasaan atau kebiasaan memengaruhi tindakan sehari-hari mereka? Dengan menggabungkan keempat teori ini, kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang hubungan sosial, konflik, motivasi, dan fungsi dalam masyarakat, yang semuanya tergambar dalam kisah inspiratif The Swimmers. Oke teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, gue Reza sebagai host selama Zoom berlangsung. Alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa bertemu kembali, bisa bersama walaupun secara online melalui Zoom meeting. Gimana nih teman-teman kabarnya? Boleh dong say hi dulu. Hai guys, Halo guys, baik dong baik kabarnya. Gimana baik banget dong Kak Reza. hostnya? Baik ya. Oke, aku kenalin dulu ya. Ini kita ada Kak Adisti. Say hi dulu Kak Adisti. Hai, aku Baru Adis. ada Kak Arfa. Mana nih Kak Arfa? Halo, 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 halo. Terus ada Kak Tino. Say hi dulu. Hai guys. Oke, gimana nih kabarnya sekarang? Baik Wah. banget dong Kak. Baik banget. Baik Ya. dong. Luar biasa. Luar biasa ya. Gua habis jalan-jalan juga, seneng banget weekend gua. Oh ya, sama ini, gua ada sesuatu nih, ada film seru banget yang ada di Netflix itu loh. Gua tuh habis nonton ini apa tuh judulnya The Swimmer. Oh, Tahu nggak lu? tahu gue juga udah Oh, nonton. aku tahu. Cuman kayaknya filmnya udah lama gak sih, Pra? Iya sih. Benar. Bentar-bentar ini yang di Netflix itu ya. Iya, aku juga Iya, udah yang nonton di tahu. Belum ya? Oh, lu juga nonton? Iya, aku juga nonton. Tapi aku nontonnya bukan di Netflix. Soalnya nggak punya duit kalau buat beli Netflix. Jadi aku nonton di ilegal. Wah, parah tuh. Mantap. Kasus. Wah yang gini-gini nih. Tapi gue belum nonton sih sumpah. Sempat baca sih sinopsisnya. Sedikit ya. Katanya film ini tentang dua cewek ya. Yang berenang nyebrang laut buat kabur dari perang. Betul gak sih guys? Gue aja Benar. berenang 2 meter udah ngos-ngosan. Iya, bener ya. Ini film ini tuh yang bikin seru tuh based on true story sih. Jadi ada gini sinopsisnya itu, jadi ada dua saudara, si Yusra sama si Sarah. Nah, terus mereka tuh kabur dari Suriah, kan perang tuh di Suriah, chaos apa segala macam. Terus di perjalanan tuh ada problem lah. Akhirnya mereka itu berenang di laut, di selat. Lu tahu selat gak aja? Tahu kan? Tahu-tahu. Nah, ya, mereka itu berenang, nyamatin diri sama yang lainnya, refugees lainnya. Nah, menurut gue yang bikin gila itu setelah itu mereka tetap ngejar mimpi Yusra buat jadi atlet renang Olimpiade. Padahal status mereka tuh sebenarnya mereka cuma pengungsi, tapi mereka bisa achieve itu keren banget sih menurut gue guys.
Wah, gila banget sih. Padahal cuman pengungsi ya, pengungsi bisa jadi atlet olimpiade. Itu sih udah tingkat dewa, itu udah bukan manusia, itu superhuman sih. Ya kan Kak? Terus ini film kalau kita lihat dari sisiologi itu juga bisa tau Kak. Jadi kita bisa kaitin sama teori struktural fungsionalisme dari Emil Durkheim. Bener Wah, gak sih penyebutan namanya? Gue suka salah tau nyebutnya. wah, teori berat nih. Coba jelasin dikit dong, Disti, biar si Reja nggak bingung. Gini ya Kak Reza, gue jelasin nih. Jadi kita coba ke Denger ya, sosiologi denger. dikit ya. Kita inget kayak Miss Karina ngejelasin aja. Jadi menurut Durkheim itu masyarakat kayak tubuh manusia. Tiap bagian punya fungsi masing-masing buat bikin semuanya jalan seimbang. Nah, kalau satu bagian rusak, ya sistemnya bisa juga jadi kacau. Hmm, Tunggu pelan-pelan, pelan-pelan. dengerin. Gue udah mau muntah nih dengernya pelan-pelan. Satu-satu ya. Jadi kayak pas negara mereka perang, sistem sosialnya rusak semua gitu ya. Makanya mereka nyari tubuh baru gitu biar bisa hidup normal lagi. Nah, itu dia. Pinter juga lu, Ja. Nangkepnya cepet bener. Padahal lu belum nonton, kan? Belum Oh nonton. ini nih, ada satu lagi nih, adegan yang paling asik nih, yang paling nyambung sama teori yang tadi si Adis bilang. Ini tuh waktu mereka ngedorong kapal yang tadi gue sempet mention di awal tuh, yang mereka kapalnya rusak dan lain sebagainya. Semua semua penumpang itu di sana kerjasama, saling bantu biar bisa bertahan hidup. Itu tuh cerminan banget sih dari fungsi sosial dalam bermasyarakat. Kata si Durkheim, yang Durkheim itu siapa dis? Durkheim ya? Emil Durkheim. Ah, ya itulah pokoknya. Durkem nggak sih? Itulah. Ya itu pokoknya. Solidaritas mekanik lah kalau kata Durkheim mah. Eh. Tunggu, solidaritas mekanik, apalagi tuh? Ribet banget Ya Allah, bahasanya. ya. Aduh, Kak Reza, jadi solidaritas mekanik itu tuh yang muncul di masyarakat tradisional atau komunitas kecil. Jadi semua orang punya peran mirip dan saling ketergantungan. Kayak mereka di kapal itu semua satu tujuan. Terus kayak ya udah kayak selamat, gak ada yang mikir status kerjaan atau asal usul. Nah, benar tuh kata si Disti. Tapi setelah mereka sampai di Eropa, mulai muncul ketimpangan sosial baru. Mereka dianggap pengungsi dan sering diperlakukan beda. Jadi mereka dapat ya diskriminasi lah dari status pengungsi mereka. Nah, di situ bisa juga kita masukin perspektif teori konflik dari Karl Marx. Ini baru ini Ja, dengerin. Nah, jadi teori konflik tuh intinya ngomongin tentang perebutan, kekuasaan, dan ketimpangan antar kelompok sosial. Yusra dan Sarah ngerasain banget itu waktu dia ngecamp ngungsi gitu. Oh, jadi kayak sistem sosial tuh sebenarnya nggak cuman ngatur ya, tapi juga bisa bikin orang sengsara nih kalau nggak adil. Bener gak sih? Pinter. Bener banget tuh, Ja. Oh, Itu Marx banget tuh. Bahkan ada satu scene waktu Yusra ngerasa frustasi karena statusnya refugee atau pengungsi ini. Bikin dia nggak dianggap di dunia olahraga, padahal kemampuan renangnya itu jauh banget di atas rata-rata. Ya kayak lu bayangin aja cuy, nyebrangin laut yang segitu luas. Gampang, no. Gampang itu mah. Gimana itu? Bisa gua. Iya. Tapi justru dari situ kelihatan tahu gimana individu berusaha ngelawan sistem. Makanya film ini tuh bisa juga dikaitin sama teori sosial dari Max Weber. Tahu nggak Kak Reja? Betul. Nih, gua Teori Max jelasin nih, Ja. Weber. Si Weber ini nih bilang tindakan sosial itu artinya setiap perilaku manusia punya makna subjektif. Nah, si Yusra ini kan berenang, bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat ngebuktiin kalau dia lebih dari sekedar label pengungsinya itu. Begitu ya. wih seru juga ya. Ini gue jadi ngerasain nih perjuangannya. Sebenarnya gue belum nonton juga tapi gue udah ngerasain nih. Cuma ada gak sih adegan yang paling nusuk banget dari sisi sosiologinya? Ada. Menurut gua, waktu kapal mereka hampir tenggelam, terus mereka berdua berenang berjam-jam. Narik kapal yang penuh banget orang,
itu simbol banget sih. Gimana manusia bisa bersatu dalam solidaritas tanpa mikir latar Solidaritas belakang. kali Dis. Iya itu, maaf Solidaritas. typo sedikit. Iya, tanpa mikir latar belakang. Itu momen yang bener-bener Durkheim banget sih, Kak. Nah, kalau menurut gue ada satu scene yang menurut gue marks banget. Mereka ketemu realita bahwa dunia itu nggak selalu adil. Ada sistem yang bikin mereka susah walaupun udah berjuang mati-matian. Wah, gokil sih. Ini film campur aduk banget berarti ya. Bikin nangis juga, bikin terharu, pokoknya bikin aduk-aduk gitu perasaan. Tapi juga ngajarin gimana dunia sosial itu kerja ya berarti ya. Iya benar, pinter lu. Nah, Pinter sama banget. ini nih, kalau dari sosiologinya itu ja, kita belajar kalau struktur sosial itu bisa bantu, tapi juga bisa ngebatasin manusia. Jadi kayak pedang bermata dua gitu ya. Wah, Tergantung nih su- gimana lu pada ngelihatnya tuh gimana. Jadi tergantung itu semua. Wah, sumpah penasaran sih gue. Pasti habis ini gue langsung nonton sih filmnya. Tapi gue sambil siapin tisu deh kayaknya. Takut nangis Nggak, nggak, nanti. nggak, nggak segitu. Tapi nggak apa-apa sih. Nangis juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa catat teori sosiologinya. Biar si nangisnya itu dapat nilai lah dari Miss Karina. Kan. Tuh. Oke deh. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, The Swimmers itu ngajarin kita tentang perjuangan manusia, solidaritas, dan ketidakadilan sosial. Dari teori Durkheim, Marx, sampai Weber, semuanya bisa kita lihat nih di film ini. Nah, jadi buat yang belum nonton, kayak Kak Reza, wajib banget nonton. Ini bukan film tentang berenang, tapi juga tentang menjadi seorang manusia. Nice. Manusia aja. Manusia Wah, tuh manusia. gue abis ini bukan cuma mau nonton sih, tapi gue mau belajar berenang juga. Siapa tahu gue nanti ikut Olimpiade kan ya. Coba berenang. Oke, Ja. Berenangnya tapi cabang dari realitas hidup, Kak. Yang penting jangan Oke. berenang di kelasnya Miss Karina aja, Ja. Ntar lu Miss Karina. Ntar Oke, berenang lagi teman-teman. dari kelasnya Miss Karina. Oke, thank you ya teman-teman. Makasih. Thank you. Bahasanya berat banget nih. Dari tadi bahasanya berat banget nih. Podcast Oh ya, pertama jangan lu lupa. ini. Kira-kira kakak-kakak ini nih bertiga punya pendapat gak mengenai pelajaran sosiologi dari Miss Karina? Menurut Aduh, ini pendapat gue ini doang nih. Ya, tuh. Sabar, Ngerti nggak? satu-satu. Sabar, Nah. boleh Kak Arfa. Ini nih, pendapat gue begini. Nih. Pusing. Begini. Pusing ya, banget udah itu ya. Pusing gini banget. lagi. Ini seru. Dari gue udah Gemeteran. Seru. Ini keringetan juga ya kayaknya ya, Kak Tino ya. sampai keringetan nih, sampai kuing. Ngetik mulu. Oh ya, jangan lupa ya, ini nilai A nih. Biar bagus nih OPCS kita ada tulisan A-nya kan bagus ya. Iyalah. Iyalah. Udah kalau gitu, makasih ya teman-teman yang udah mau nonton. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.